Saya Kelly. Saya Yoshi. Saya Liana. Hari ini kami akan menjelaskan hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada Hari Raya Imlek dan hal yang tidak boleh dilakukan pada Hari Raya Imlek. Nah, kira-kira ada apa saja ya? Kita mulai dari hal-hal yang harus dilakukan pada Hari Raya Imlek. Yang pertama, melunasi hutang dan tagihan. Sebelum tahun baru Imlek, kita harus melunasi hutang dan juga tagihan. Karena selain memang harus dibayarkan, dipercaya jika kita memulai tahun dengan utang dan tagihan yang masih menumpuk, maka kita juga akan mengakhiri tahun dengan hutang dan tagihan yang menumpuk juga. Yang kedua, membersihkan rumah. Kegiatan seperti menyapu, mengepel, mencuci pakaian kotor, mengganti tirai merupakan kegiatan yang wajib kita lakukan sebelum Hari Raya Imlek. Karena selain membuat para tamu yang datang ke rumah kita nyaman, dipercaya juga mengusir kesialan yang telah menumpuk selama 1 tahun terakhir. Rumah yang bersih akan membuat kesan yang baik kepada para tamu. Selain itu, rumah yang bersih juga salah satu bentuk kesopanan. Karena selain menghargai diri kita sendiri, kita juga menghargai para tamu yang datang ke rumah. Yang ketiga, menyalakan kembang api. Nah, menyalakan kembang api dipercaya dapat mengusir roh jahat yang akan datang pada Hari Raya Imlek. Jadi, semakin banyak kembang api yang dinyalakan, maka semakin baik juga. Yang keempat, memberi persembahan. Memberi persembahan dilakukan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat yang telah diberikan sepanjang tahun kemarin. Dan persembahan ini biasanya berupa buah-buahan, lilin, atau makanan khas Hari Raya Imlek. Nah, biasanya persembahan ini juga hanya dilakukan oleh agama-agama tertentu seperti Buddha atau Konghucu. Nah, yang kelima, menggunakan pakaian baru. Nah, pada Hari Raya Imlek wajib banget nih kita menggunakan pakaian baru. Pakaian baru juga sebaiknya kita pakai secara keseluruhan ya, sampai ke pakaian dalam dan juga kaos kaki. Nah, warna yang biasa digunakan juga adalah warna merah. Karena warna merah menurut kepercayaan Tiongkok adalah warna yang melambangkan keberuntungan. Diharapkan jika kita menggunakan pakaian baru berwarna merah, kita akan beruntung sepanjang tahun. Yang keenam, mengucapkan selamat tahun baru. Mengucapkan selamat kepada keluarga, teman, dan rekan kerja merupakan bentuk rasa syukur dan saling mendoakan untuk keberuntungan di tahun yang akan datang. Cara memberikan selamatnya adalah seperti ini. Yang ketujuh, membagikan dan menerima uang. Anggota keluarga yang lebih tua memberikan uang kepada anggota keluarga yang muda atau anak-anak dengan harapan mendapatkan kelimpahan sepanjang tahun. Uang yang akan diberikan harus dibungkus dengan amplop berwarna merah. Uang ini dinamakan ya sui qian karena dalam bahasa Mandarin, sui yang berarti tahun memiliki kesamaan dengan bunyi sui yang berarti energi iblis. Jika anak-anak mendapatkan ya sui qian, dipercaya anak-anak itu akan terhindar dari energi iblis yang dapat menyebabkan mereka sakit. Yang kedelapan, makan malam bersama keluarga. Makan malam bersama keluarga merupakan tradisi yang paling penting selama perayaan Imlek. Menu makan malam yang disajikan paling tidak ada 10 jenis. Adapun makanan-makanan keberuntungan yang biasanya disajikan saat Tahun Baru Cina adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pangsit. Bentuk pangsit menyerupai potongan emas yang digunakan sebagai uang pada zaman dahulu. Sepiring pangsit tampak seperti tumpukan besar emas. Hal ini melambangkan kekayaan di tahun mendatang. Selanjutnya ada ikan. Yu dengan arti ikan memiliki kesamaan bunyi dengan yu yang berarti berlimpah atau kelimpahan dalam bahasa Mandarin. Makan ikan berarti berharap setiap tahunnya akan hidup berkelimpahan. Selanjutnya ada mie. Mie memiliki makna agar kita panjang umur. Kemudian ada jeruk. Karena cheng yang berarti jeruk dalam bahasa Mandarin memiliki kesamaan bunyi dengan cheng yang berarti berhasil atau sukses, diharapkan dengan memakan jeruk kita akan berhasil sepanjang tahun. Yang terakhir ada kue keranjang. Kue keranjang yang lengket diharapkan akan membuat hubungan keluarga dan teman-teman menjadi tetap dekat. Nah, selanjutnya kita lihat yuk apa saja yang tidak boleh dilakukan di Hari Raya Imlek.
yang tidak boleh dilakukan ketika tahun baru Imlek. Yang pertama, sarapan bubur. Sarapan dengan bubur dianggap tabu karena dapat membawa kemiskinan selama 1 tahun. Yang kedua, mencuci dan memotong rambut. Mencuci dan memotong rambut ketika tahun baru sama saja mengurangi peluang keberuntungan yang ada pada tahun mendatang. Yang ketiga, menyapu atau membuang sampah. Menyapu atau membuang sampah sama saja dengan menyapu atau membuang peluang keberuntungan yang akan datang. Orang Tiongkok biasanya akan membersihkan rumah, menyapu atau membuang sampah sebelum tahun baru atau sesudah tahun baru. Yang keempat, memakai pakaian warna hitam atau putih. Jika warna merah adalah lambang keberuntungan, sebaliknya warna hitam atau putih justru identik dengan suasana berkabung. Memakai pakaian warna hitam atau putih di awal tahun baru membawa pertanda buruk. Yang kelima, membeli atau memberikan buku. Shu yang artinya buku memiliki bunyi yang sama dengan shu yang artinya kalah dalam bahasa Mandarin. Membeli buku pada tahun baru sama saja mengundang nasib buruk datang ke kita. Memberikan buku sebagai hadiah untuk tahun baru kepada orang lain merupakan hal yang tidak baik dan sangat tidak sopan karena sama saja mendoakan orang lain memiliki nasib buruk sepanjang tahun. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika tahun baru selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosef. Yang ketujuh, meminjam, meminjamkan, dan menagih uang. Melunasi semua hutang sebelum hari pertama tahun baru Imlek sangatlah penting. Hindari juga meminjam atau meminjamkan uang selama perayaan, karena melakukan salah satunya diyakini akan menyebabkan terjadinya pergumulan dengan uang di tahun mendatang. Yang kedelapan, menggunakan benda tajam. Menggunakan benda tajam seperti jarum, silet, atau gunting dipercaya dapat memutus keberuntungan dan kekayaan di tahun yang akan datang. Sebaiknya hindari kegiatan-kegiatan yang memerlukan benda tajam seperti menjahit atau membuat kerajinan. Yang kesembilan, pulang ke rumah ibu. Wanita yang sudah menikah tidak boleh pergi ke rumah ibunya saat hari pertama di tahun baru Cina. Apabila ini dilakukan, maka dipercaya keluarganya akan mengalami kesulitan ekonomi. Biasanya, wanita yang sudah menikah akan berkunjung ke rumah keluarganya pada hari kedua Imlek. Eits, tunggu dulu, masih ada 2 hal lagi. Nah, pada hari raya Imlek, kita tidak boleh tidur siang. Kenapa? Karena tidur identik dengan kemalasan. Dipercaya jika kita tidur siang pada hari raya Imlek, rasa malas akan menyelimuti kita selama 1 tahun. Nah, kalau kamu gak mau malas-malesan selama 1 tahun, jangan tidur siang pada hari raya Imlek ya. Nah, yang terakhir, hindari memecahkan barang seperti piring, mangkuk, atau juga cangkir. Menurut orang Tiongkok, memecahkan barang erat kaitannya dengan kesialan. Di Tiongkok, kata sui yang berarti tahun memiliki kesamaan bunyi dengan sui yang berarti hancur. Maka, jika kita tidak sengaja memecahkan barang pada hari raya Imlek, biasanya kita harus mengucapkan sui sui ping an. Nah, sui sui ping an memiliki arti aman dan tentram setiap tahun. Nah, ini juga merupakan doa agar kita terhindar dari kesialan sepanjang tahun. Nah, pengetahuan kita jadi bertambah ya. Kita jadi tahu hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan saat perayaan Imlek. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi. 再见!